Perkenalkan, saya Sarah Nurhaliza dari kelas D4 PGMI dengan NIM 25210104037. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang globalisasi dan pendidikan Islam, yaitu berisi tentang tantangan, dampak, upaya reformasi pendidikan Islam. Nah, globalisasi merupakan proses menghubungkan masyarakat dunia melalui perkembangan teknologi. Perkembangan ekonomi, komunikasi, dan budaya. Dengan adanya globalisasi, informasi dapat tersebar dengan sangat cepat, tanpa mengenal batas wilayah dan waktu. Nah, apa yang terjadi di suatu negara dapat diketahui oleh masyarakat di negara lain hanya dalam hitungan detik melalui internet dan media sosial. Globalisasi memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan manusia. Komunikasi menjadi lebih cepat, akses informasi semakin luas, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi semakin pesat. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, globalisasi juga membawa tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat, termasuk dunia pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam saat ini tuh tidak hanya dituntut untuk mengajarkan ilmu agama kepada peserta didik, tapi juga harus mampu mempersiapkan mereka menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu menghasilkan generasi yang memiliki pengetahuan luas, keterampilan yang baik, serta akhlak yang mulia. Menurut Anthony Giddens, globalisasi merupakan proses meningkatnya hubungan sosial yang menghubungkan berbagai wilayah di dunia melalui perkembangan teknologi dan media sosial. Masyarakat dapat saling berinteraksi tanpa batas. Namun, Anthony Giddens juga mengingatkan bahwa arus informasi yang masuk harus disaring dengan baik agar tidak memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, George Ritzer menjelaskan bahwa globalisasi membuat kehidupan manusia menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Dalam dunia pendidikan, hal ini terlihat dari penggunaan teknologi digital dan pembelajaran daring dan berbagai aplikasi pendidikan yang memudahkan proses belajar, seperti AI. Akan tetapi, kemudahan tersebut juga harus diimbangi dengan pengawasan agar anak-anak zaman sekarang itu tidak menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi. Nah, sementara itu, pendapat dari Mansur Faqih menjelaskan bahwa perkembangan globalisasi di Indonesia dapat dilihat melalui perubahan dari masa kolonial, masa pembangunan, hingga era globalisasi kapitalisme saat ini. Pada era sekarang, berbagai aspek kehidupan sering diukur dari keuntungan ekonomi dan nilai material. Nah, kondisi ini jadi tantangan tersendiri bagi pendidikan Islam untuk tetap menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual kepada peserta didik. Nah, selanjutnya, globalisasi memberikan dampak positif bagi pendidikan Islam.
Salah satunya adalah kemudahan dalam memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Nah, untuk saat ini peserta didik dapat belajar melalui internet, video pembelajaran, jurnal elektronik, dan berbagai sumber belajar lainnya. Nah, proses pembelajaran menjadi lebih menarik karena didukung oleh teknologi seperti komputer, proyektor, dan media digital. Nah, hal ini membuat pelajaran lebih interaktif dan membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Selain itu, globalisasi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Untuk guru, jadi guru itu dituntut untuk lebih kreatif dan mengembangkan metode pembelajaran. Sedangkan peserta didik juga memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan kemampuan mereka melalui berbagai sumber belajar yang tersedia secara online. Namun, di samping dampak positif, globalisasi juga membawa dampak negatif. Salah satunya yaitu masuknya budaya asing yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui media sosial dan internet, peserta didik dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi, termasuk konten yang tidak sesuai dengan norma agama dan moral, seperti menonton video porno kayak gitu. Terus perkembangan dunia maya juga menjadi tantangan tersendiri. Internet memang memberikan banyak manfaat, tapi tidak digunakan secara bijak dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kecanduan media sosial, kecanduan game, penyebaran informasi palsu, judi online, sampai penurunan moral generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan bimbingan dari orang tua, guru, dan masyarakat agar teknologi dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Tantangan lainnya ada berkembangnya budaya materialistik. Banyak orang mengukur keberhasilan hanya berdasarkan kekayaan dan materi. Nah, untuk akibatnya, nilai-nilai moral dan spiritual seringkali terabaikan. Pendidikan Islam harus mampu menyeimbangkan antara pencapaian duniawi dan nilai-nilai keagamaan agar peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Selain itu, pendidikan Islam juga menghadapi tantangan dalam bidang sumber daya manusia. Seperti kualitas lulusan harus ditingkatkan agar mampu bersaing di era globalisasi. Penguasaan teknologi, bahasa asing, keterampilan komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis itu bisa jadi kebutuhan penting bagi generasi saat ini atau Gen Z. Namun, semua kemampuan harus tetap dibarengi dengan keimanan dan akhlak yang kuat. Untuk menghadapi berbagai tantangan, yaitu pendidikan Islam perlu melakukan reformasi dan pembaruan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu berpegang pada prinsip al-muhafadzatu ala al-qadim as-sholih wal akhudu bil jadid al-aslah, yang berarti memelihara nilai-nilai lama yang baik
dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Nah, prinsip ini mengajarkan bahwa pendidikan Islam tidak boleh menolak perkembangan zaman, tetapi juga tidak boleh kehilangan identitasnya. Pendidikan Islam harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sekaligus menjaga nilai-nilai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama. Reformasi pendidikan Islam bisa dilakukan melalui pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, kurikulum tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tapi juga harus memperhatikan pembentukan karakter, akhlak, spiritual. Nah, kurikulum harus mampu mengintegrasikan ilmu, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai Islam secara seimbang. Selain kurikulum, peningkatan kualitas guru juga sangat penting. Nah, jadi guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga sebagai teladan bagi peserta didik atau muridnya. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi yang baik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan keagamaan. Pada akhirnya, globalisasi adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Globalisasi bukan sepenuhnya kawan dan bukan pula sepenuhnya lawan. Globalisasi dapat memberikan manfaat yang besar apabila disikapi dengan bijaksana, namun juga dapat membawa dampak buruk apabila diterima tanpa penyaringan. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu menjadi benteng moral, sekaligus sarana pengembangan ilmu pengetahuan agar mampu mencetak generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di tingkat global. Kesimpulannya, globalisasi membawa berbagai dampak bagi pendidikan Islam, baik positif maupun negatif. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pendidikan Islam perlu melakukan reformasi melalui penguatan kurikulum, terus peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Terus yang ketiga, pemanfaatan teknologi secara bijak, dan penguatan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat tetap relevan di era globalisasi tanpa kehilangan identitasnya sebagai lembaga pembentuk generasi yang berakhlak mulia. Nah, untuk kesimpulannya, globalisasi pendidikan Islam membawa dampak positif berupa kemudahan akses informasi dan peningkatan kualitas pembelajaran. Namun, globalisasi juga dapat menyebabkan lunturnya nilai moral dan masuknya budaya asing. Maka dari itu, pendidikan Islam perlu melakukan reformasi melalui pembaruan kurikulum, peningkatan kualitas guru, pemanfaatan teknologi, dan penguatan karakter Islami agar mampu bersaing di era global tanpa kehilangan identitas keislaman. Globalisasi tidak harus ditolak, tapi harus disikapi secara bijak agar kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pendidikan Islam dan membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, serta mampu bersaing secara global. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.